saya Muhammad Raffi Apriliansyah dengan NIM 19210038. Saya salah satu mahasiswa dari KIP Siliwangi yang kali ini akan menjelaskan tentang peran perangkat lunak pengolahan kata dalam karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja. Apa itu perangkat lunak pengolahan kata? Nah, perangkat lunak pengolahan kata ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga percetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer. Dengan adanya software pengolahan kata, kita bisa membuat berbagai dokumen, salah satunya seperti karya tulis ilmiah. Nah, saya akan menjelaskan peran dari perangkat lunak pengolahan kata beserta kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja, peran perangkat lunak pengolahan kata yaitu memiliki beberapa peran secara umum, yang diantaranya yang pertama dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Lalu yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan pemformatan suatu dokumen yang sudah ada. Lalu yang ketiga, membantu percetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, ataupun yang lainnya. Yang kelima, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Yang keenam, membantu pembuatan surat dengan cepat. Yang ketujuh, membuat tabel lebih mudah, meski tidak secepat perangkat lunak pengolahan angka. Contohnya Excel ya, kalau Excel itu lebih cepat pembuatan tabelnya. Lalu yang kedelapan, meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan, menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Yang ke-10, mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Nah itu, perangkat lunak pengolahan kata ini sering digunakan oleh banyak orang secara umum. Salah satu contohnya yaitu software Microsoft Word yang sering kita jumpai dimanapun dan kapanpun. Microsoft Word merupakan software pengolahan kata terbitan dari perusahaan Microsoft sejak tahun 1989. Dengan banyak versi hingga kini, Microsoft Word disingkatnya memiliki banyak fitur formatting dan mendukung eksistensi XML, PDF, hingga PDF. Kelebihan Microsoft Word. Microsoft Word ini memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, mudah digunakan oleh para brainware user. Yang kedua, fiturnya lengkap. Yang ketiga, sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini di berbagai instansi. Yang keempat, terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, kekurangan Microsoft Word. Yang pertama, aplikasi yang tidak gratis dan mahal. Yang kedua, setiap versi memiliki desain yang sangat berbeda, sehingga user harus mempelajarinya kembali. Yang ketiga, spesifik aplikasi sangat berat, karena jadi satu dengan software Microsoft lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenal Open Journal System atau OJS dan templating. Sebelumnya kita mengenal tentang OJS atau Open Journal System. Nah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenal beberapa unsur dalam OJS tersebut. Berikut ada beberapa persyaratan sebelum kita mengenal OJS. Yaitu yang pertama, pemformatan teks dalam pengolahan kata. Nah, kita harus tahu dulu pemformatan teks dalam pengolahan kata. Lalu, selanjutnya yang kedua, teks karya ilmiah. Yang ketiga, penulisan kutipan dan daftar pustaka. Semua ini kita harus tahu dulu sebelum kita melanjutkannya ke OJS. Hal yang paling khas dalam sebuah jurnal tentunya adalah sebuah artikel
baik yang konseptual maupun artikel ilmiah. Sebelum masuk mengenal OJS, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal dan artikel. Jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang membuat KTI atau karya tulis ilmiah, yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan, serta diterbitkan secara berkala. Ini menurut Hakim pada tahun 2012. Lalu, artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Ada dua bentuk artikel ilmiah. Yang pertama yaitu artikel konseptual, yaitu artikel yang diangkat dari gagasan atau ide penulis. Lalu yang kedua yaitu artikel penelitian, artikel yang diangkat dari hasil penelitian. Nah, jadi ada dua ya artikel ilmiah itu. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui unsur yang terdapat dalam sebuah jurnal, mari kita berkenalan dengan OJS atau Open Journal System. Apa sih itu OJS? Nah, Open Journal System atau OJS yaitu platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. OJS memungkinkan pengelola untuk migrasi dari sistem pengelolaan yang offline menjadi yang online. Mulai dari sebuah manuskrip dikirim oleh penulis, proses reviewing, tracking, dan sebagainya, hingga manuskrip tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Bagaimana alur proses penerbitan OJS atau Open Journal System? Berikut proses singkat pembahasan sebuah e-jurnal. Yang pertama, penulis mendaftarkan akunnya dan menyerahkan artikel untuk dipublikasi. Yang kedua yaitu penulis bisa memantau proses pengiriman artikel, mulai dari file, review, revisi, dan resubmit. Lalu penyeleksi naskah atau editor memeriksa artikel yang masuk, lalu mengirim naskah artikel tersebut untuk diulas. Selanjutnya, setelah itu penyeleksi naskah atau editor menerima hasil rekomendasi dari regulasi naskah tersebut atau reviewer. Jika disetujui, maka bisa dilanjut. Jika tidak, atau ada yang perlu direvisi, maka akan dikembalikan lagi ke penulisnya. Naskah tersebut kemudian di-resubmit kembali. Selanjutnya yaitu penyeleksi naskah atau editor melakukan langkah atau tahap selanjutnya yaitu editing. Editing naskah mulai dari copy edit, format layout, dan proofread. Lalu yaitu selanjutnya penyeleksi naskah atau editor membuat isu dari naskah tersebut atau setelah jurnal naskah tersebut dan mengorganisasi daftar kontennya. Selanjutnya penyeleksi naskah atau editor merekam semua proses penerimaan naskah artikel dari naskah artikel masuk sampai naskah artikel layak dipublikasikan. Selanjutnya yaitu jika semua sudah siap, sesuai dengan prosedurnya, maka penyeleksi naskah atau editor bisa langsung melakukan proses publikasi dengan memilih kapan akan diterbitkannya atau isu dan tanggalnya. Setelah jurnal sudah terpublikasi, maka penulis bisa mendaftarkannya ke situs pengindeks, contohnya seperti Google Scholar, Search Engine, dan lain-lain. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah rangkuman ini sudah mudah untuk dipahami dan dipraktikkan? Kalau sudah, baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan template jurnal IKIP Siliwangi. Nah, format template jurnal IKIP Siliwangi, yang pertama saya akan bahas mengenai beranda jurnal IKIP Siliwangi. Di sini template tata letak jurnal IKIP Siliwangi berbeda dengan kampus lainnya. Dan jurnal IKIP ini lebih gampang diakses. Selanjutnya sekarang kita membahas mengenai template jurnal IKIP Siliwangi. Yang pertama yaitu judul artikelnya. Kalau IKIP Siliwangi ini memiliki jumlah kata yang kurang dari 15 kata. Kurang lebih yaitu 15 kata. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman. Dan ukurannya pun 14. Spasinya itu antar kalimat 1,0. Nah, lalu nama penulis
menggunakan jenis huruf Times New Roman. Lalu ukurannya yaitu 12 dan di bold atau ditebalkan. Spasi pun sama antar kalimat yaitu 1.0. Selanjutnya, afiliasi atau nama lembaga institusi penulis dan juga alamat lembaga atau institusi penulis. Jenis hurufnya pun sama, menggunakan Times New Roman. Lalu ukuran hurufnya 11. Spasi antar kalimatnya tetap sama 1.0. Lalu pendahuluannya, jenis hurufnya yang digunakan yaitu sama Times New Roman. Ukuran hurufnya tetap sama 12 dan di bold atau ditebalkan. Spasinya pun sama, masih tetap 1.0. Lalu batang tubuh atau teks pendahuluan. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman. Ukuran hurufnya tetap sama 12 atau regular. Spasi antar kalimatnya itu 1.0. Pendahuluan ini ditulis guna membawa pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara urut dan jelas, serta terperinci. Lalu, hasil dan pembahasan hasil masih sama dengan pendahuluan menggunakan jenis huruf Times New Roman. Ukurannya yaitu 12 dan di bold. Spasi antar kalimat tetap 1.0. Dan batang tubuh teks ini menggunakan jenis huruf Times New Roman. Ukurannya tetap sama 12 dan regular. Nah, spasinya tetap sama pula, 1.0. Baik, sebagai perbandingan, saya akan memperlihatkan salah satu jurnal dari kampus lain. Selain kampus IKIP, ada pula ini jurnal dari kampus lainnya. Kita bisa lihat dari mulai ukuran huruf atau font size, lalu jenis huruf atau font type, juga dari mulai penulisan, tata letak, lalu penulisan dari mulai afiliasi, batang tubuh teks, pendahuluan, nama instansi, dan yang lainnya itu pun berbeda. Setiap kampus ini memiliki template atau tata letaknya yang berbeda-beda. Jadi, bila mana kita ada di instansi tersebut, kita mesti mengikuti apa yang dianjurkan dalam pembuatan jurnal itu sesuai dengan instansi yang ditempatkan oleh kita. Nah, di sana kita bisa lihat ada beberapa contoh templating atau tata letak jurnal dari beberapa kampus. Pasti ada perbedaannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.